Siapa beliau? Beliau ulama Tanara Banten kelahirannya, yang dimana semasa hidupnya Allah berikan anugerah keluasan ilmu sampai tercatat hingga saat ini mampu mengarang karya kitab yang beliau tulis sampai jumlahnya 115 kitab. Banyak apa dikit? Ya Allah, semuanya juga berbahasa Arab, dan Arabnya biar tahu Arab gundul. Anak zaman now diajak ngaji Arab gundul suka komentar, Ustadz Arabnya gundul, yang gondrong aja gue keder. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ke Cikarang berbekal opak, jawab salamnya masih kurang kompak. Bapak Ibu juga anak-anak di dalam agama Islam tercinta, yang boleh kagak jawab salam cuma 3 kelompok manusia. Berapa kelompok? Kedengeran ke belakang suara saya? Ada berapa kelompok? Sudah pada tahu belum siapa aja? Mau tahu aja apa mau tahu banget? Banget apa bingit? Ada berapa tadi? Ada berapa? Baik, bawa emping dari Serang buat dimakan di hari Sabtu. Pasang kuping biar terang, saya sebutkan satu persatu. Satu, boleh nggak jawab salam Bapak Ibu anak-anak apabila yang salam emang kupingnya budek? Kira-kira yang maulidan malam ini ada yang budek apa enggak? Nggak ada. Yang kedua, boleh nggak jawab salam emang lidahnya gagu atau bisu? Ada yang gagu nggak kira-kira di sini? Nggak ada. Yang keberapa sekarang? Yang keberapa? Boleh nggak jawab salam apabila yang dengar salam memang orangnya majnun? Apaan? Apa artinya majnun? Saya nggak sampai hati menerjemahkannya. Karena yang hadir di sini saya yakin nggak ada yang budak, nggak ada yang ganggu, apalagi yang majnun. Tapi yang hadir di majelis yang mulia Maulidur Rasul malam ini, saya yakin mudah-mudahan yang laki-lakinya selalu ini pantun jadi doa untuk bini dan anak-anaknya. Makan sekuteng duduk di taman, bukan hanya ganteng, hatinya selalu beriman. Insya Allah juga yang perempuan kedengeran suaranya ke sana, Bu. Mudah-mudahan juga ini pantun jadi doa. Ya Allah, burung gelatik naik delman, bukan hanya cantik, hatinya selalu beriman. Karena nggak ada yang budak, nggak ada yang gagu, nggak ada yang majnun. Saya ulang salam kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa nggak dari tadi aja begitu ikhlas apa ini? Ridho kan? Nggak terpaksa kan? Bukan karena takut 3 golongan. Alhamdulillah, alhamdulillah ala ni'amihil mutawatirah wa minan nihil ghamirah wa ayadihil mutakathirah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidi ahli dunya wal akhirah wa ala alihi wa ashabihi al-anzumiz zahirah. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, bismillahirrahmanirrahim, wa idh qala Isa ibn Maryam ya bani Israil inni Rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurah wa mubasysyiran birasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad falamma ja'ahum bil bayyinat qalu hadza sihrun mubin. Sadaqallahu maulanal azim. Hadirin wal hadirat Majlis Maulidur Rasul Yayasan Al Amanah yang saya hormati, cintai, sayangi karena Allah, rahimakumullah. Guru kita yang baru saja menyampaikan mauidhah hasanah pertama yang sama-sama kita hormati, Gurunda Kiai Haji Muhyiddin Fattah MA,
juga yang menjadi wasilah sehingga malam hari ini Al-Fakir bisa silaturahim ke Yayasan Al-Amanah, asbab daripada wasilah undangan guru kita tercinta Abuya Kiai Haji Khairil Ansori MA, juga para guru-guru kita tercinta. Saya izin bacakan dulu. Ketua DMI Pondok Kelapa Al Ustadz Muhaddis yang sama-sama kita hormati, Al Ustadz Mukhlis Soleh SPDI, yang sama-sama kita hormati Al Ustadz Alauddin, yang sama-sama kita hormati Al Ustadz Haji Muhammad Khatib, Al Ustadz Haji Ali Ilyas SAG, serta Al Ustadz Haji Ahmad Sobari SE, para guru, para sepuh di keluarga besar Yayasan Al-Amanah yang sekiranya nggak tersebut namanya satu persatu, namun bukan mengurangi rasa takdim dan mahabbah saya pada malam hari ini. Insya Allah baik yang tersebut maupun yang nggak tersebut, doa yang terisi pantun dari lubuk hati yang paling dalam dari keramat ya Allah ke Pasar Baru berbekal bakwan dan markisah. Kita doakan selalu selamat untuk para guru, mereka adalah pahlawan tanpa tanda jasa. Setuju? Biar lebih setuju malam ini saya lihat di hadapan guru jujur nih, jadi ada 4 nampan, semuanya pisang sisirannya masih pada utuh, anggurnya masih dianggurin. Mungkin panitia baru sekedar narok, lupa nawarin kayaknya. Apalagi tamunya banyakkan orang Betawi, kan kadang-kadang Betawi begitu, ambek rada gedean dikit. Nah makanya silakan guru ya, itu disiapin bukan buat dipajang, saya yang wakilin dah. Roma Irama orangnya ramah, Anissa Bahar naik sepeda sambil dengar saya ceramah, mangga di dahar yang ada. Kalau saya emang belum sama sekali, tapi mudah-mudahan ntar saya pamitan, panitia punya pengertian ya. Insya Allah saya ngomong ini panitia dengar apa enggak ini ya? Maafin ya, jangan dipikirin, yang penting diusahain. Hadirin hadirat rahimakumullah, melanjutkan daripada bahasan daripada tadi guru kita menyampaikan betapa pentingnya adab dan akhlak. Makanya Kanjeng Nabi diutus ke muka bumi adalah nggak ada lain untuk menyempurnakan akhlak. Malam ini karena kita membahas akidah dan bagaimana menjaga yang namanya akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, jadi patut diingat. Saya ingin minjem juga ungkapan nasihat guru dari para guru perihal kemuliaan yang ada pada Kanjeng Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa namanya? Beliau adalah yang dikenal masyhur di luar negeri. Siapa beliau? Syekh Nawawi Al-Bantani. Siapa namanya? Oh, nyebut aja susah banget. Siapa namanya? Ya, gak mungkin bimbul mahabbah kalau nggak kenal. Makanya sedikit saya kenalin dulu ya. Jadi Syekh Nawawi Al-Bantani ini Bapak Ibu, ulama kelahiran Tanarak Banten, wilayah Kulon, tapi semasa hidupnya Allah berikan keluasan ilmu, bahkan kepercayaan yang diberikan kepada beliau semasa hidupnya. Yang pertama harus tahu, beliau adalah guru besar dan imam di Masjidil Haram. Kira-kira Masjidil Haram adanya di Mekah apa di Jakarta Timur? Di Mekah ya. Yang kedua, biar tahu dulu siapa beliau. Syekh Nawawi Al-Bantani, ulama Nusantara, kelahiran Tanarak Banten, tapi semasa hidupnya siap Amanillah ya. Masih kuat apa enggak nih? Baru mulain kita, tadi udah nanya 10:30 selesai ya. Yang kedua, siapa beliau? Syekh Nawawi Al-Bantani Bapak Ibu, ulama Tanarak Banten yang semasa hidupnya mendapat julukan di Timur Tengah. Julukan yang beliau peroleh hingga saat ini adalah Sayyidul Ulama Hijaz. Apa artinya? Panglima ulama sejazirah Arabia. Kira-kira kalau panglima adanya di depan apa di belakang? Hah? Dan itu ulama Nusantara. Kira-kira kita orang Indonesianya wajib bangga apa enggak? Bangga.
Yang ketiga, siapa beliau? Beliau ulama Tanara, Banten kelahirannya, yang dimana semasa hidupnya Allah berikan anugerah keluasan ilmu sampai tercatat hingga saat ini, mampu mengarang karya kitab yang beliau tulis sampai jumlahnya 115 kitab. Banyak apa dikit? Ya Allah, semuanya juga berbahasa Arab, dan Arabnya biar tahu Arab gundul. Anak zaman now diajak ngaji Arab gundul suka komentar, Ustadz Arabnya gundul, yang gondrong aja gue keder. Tuh. Yang keempat, terakhir Dani, biar tahu juga siapa beliau. Syekh Nawawi Al-Bantani, Bapak Ibu, ulama Tanara Banten yang lahir di tahun 1230 Hijriah, wafat tahun 1314 Hijriah. Yang kalau kita lihat nasab mulinya ke atas, bisa ngomong pelan-pelan. Nanti kalau ada yang bisa ngulangin tolong maju ke atas panggung, saya ridho banget, saya kasih hadiah paling nggak gopek dah, hadiah pertama. Janji saya, kalau saya bilang bohong, ada suling, ada penipu, nggak akan berpaling ke lain hati. Syekh Nawawi bin Umar bin Arabi bin Ali bin Jamad bin Janta bin Masbukil bin Maskun bin Masnun bin Maswi bin Pangeran Tajul Aras bin Sultan Maulana Hasanuddin Banten bin Sunan Gunung Jati Cirebon bin Sayyid Umatuddin Abdullah bin Sayyid Ali Nuruddin bin Sayyid Syekh Jumadil Kubro bin Sayyid Ahmad Jalaluddin bin Sayyid Abdullah Azumat Khan bin Sayyid Abdul Malik Azumat Khan bin Alwi Amil Faqih bin Muhammad Sohib Mirbat bin Sayyid Ali Khali Kasim bin Alwi bin Muhammad bin Alwi bin Ubaidillah bin Ahmad Muhajir bin Isa Arumi bin Muhammad Nagib bin Ali Al-Uraidi bin Ja'far Sodiq bin Muhammad Al-Bagir bin Ali Zainal Abidin bin Sayyidina Husain bin Sayyidina Ali, punya bini Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra binti Kanjeng Nabi tercinta Muhammad Rasulullah. Mana yang mau dapat gopek? Ada yang mau maju? Ulangin barusan. Ya Rob, saya di TV malah belum pernah ngebahas begini Pak. Kelamaan. Di TV durasinya singkat banget, begitu muncul raih hidup berkah bersama Luwak White Coffee. Iklan. Iya. Ikan malam nih ngaji lu pakai lagi kan ngasih tahu. Namanya rezeki kan Mas Hoki berwarna-warna, kan rezeki nggak kemana-mana. Ya, ini kalau saya ngomong lurus juga kayak Muhyiddin Patah nanti bisa tinggal dewekan, kan kelihatan nih baru 15 menit aja duduk udah pada berapa kali ganti kaki itu. Lah iya, yang ada yang lagi belonjor aja kan begitu. Iya, ya terusin nggak diomelin, saya cuma bilang ngasih tahu kok. Gitu. Kira-kira masih semangat apa enggak nih? Nah malam ini Syekh Nawawi Al-Bantani itu ya tokoh ulama Nusantara, menjadi imam besar di Masjidil Haram, bahkan makomnya aja kalau kita ziarah ke Jannatul Ma'la di Mekah deket banget dengan makom Sayyidatuna Khadijatul Kubro, istri kecintaan Nabi kita Muhammad SAW, yang kalau kita lihat pahamnya kemana, paham akidahnya seperti yang ditulis oleh Syekhun Al-Mukarram ya, yaitu Syekh Muhammad bin Muhammad Al-Husain Az-Zabidi dalam kitabnya Ittihab Sadatul Muttaqin pada juz kedua di halaman ke-6. Apa katanya? Idza utdiko ahlus sunnah fal muradu bihi al-asy'ariyah wal maturidiyah. Apabila dimaksudkan yang tadi Ki Muhyiddin sampaikan, yang disebut adalah ahli sunnah adalah paham akidah, yaitu Abu Hasan Al-Asy'ari dan Al-Maturidi. Pikirnya kemana? Pikirnya jelas kepada mazhab Syafi'iyah. Di sini sama apa enggak? Saya nanya dulu, sama apa enggak?
Nah Imam Syafi'i jangan salah, saya dulu ngaji sama Ki Muhyiddin Fattah, inget banget tuh hadisnya, alimu Quraisyin yamlaul ardo ilman, akan muncul kata Nabi. Nah Imam Ahmad bin Hambal atau Imam Hambali, murid daripada Imam Syafi'i, menafsirkan hadis ini yang Nabi menyebutkan alimu Quraisyin, akan muncul orang alim dari Bani Quraisy yang ilmunya akan sampai, ini masuknya kalender ya Pak, akan sampai ke Jakarta Timur. Siapa itu? Al-Imam Asy-Syafi'i. Siapa beliau? Nah ini jarang nih nyebutin juga nih, kalau ada bisa nguling sama hadiahnya gopek juga nih, beneran. Siapa beliau? Ulama yang ngaji kepada Imam Maliki di Madinah, yang lahir tahun 150 Hijriah, wafat tahun 204 Hijriah, berarti umurnya cuma 54 tahun, tapi luar biasa, masih bocah saja mondok ke Madinah dari Mekah. Itu jalan 8 hari 8 malam naik ontak ke Mekah, ke Madinah dari Mekah. Itu selesai 16 kali khotmul Quran, seharinya 2 kali khotam. Makamnya di Mesir, semoga biar pada sampai ke Mesir. Iya, siapa beliau? Selanjutnya juga biar tahu juga, namanya Muhammad bin Idris bin Abbas bin Utsman bin Syafi'i bin Sa'ib bin Ubaid bin Abu Yazid bin Hashim bin Mutalibi bin Abdul Manab bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fikhir bin Malik bin Nadar bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan bin Aud bin Muqawim bin Nahur bin Tairah bin Ya'rub bin Yasjub bin Nabit bin Nabi Ismail alaihissalam bin Nabi Ibrahim alaihissalam. Ada yang mau maju? Bengong lagi ya, jarang-jarang Ustaz Pantun buka begini ngaji malam ini, 10:30 kurang 9 menit. Saya bukan udahan, ngasih tahu doang, dan memang masih ada waktu. Terusin lagi jangan, ini baru mukadimah, baru meminjam nih dari 115 kitab yang ditulis oleh Syekh Nawawi. Malam ini saya pinjam 1 kitab aja, kitab yang di kalangan pesantren nggak mungkin nggak kenal nama kitab ini. Apa namanya? Nasoihul Ibad. Apa namanya? Ya, buka ntar di rumahnya kalau malam ini nggak maksimal. Pada makalah yang kelima, apa kata Syekh Nawawi? Qala jumhurul ulama. Sekelas Syekh Nawawi mengambil referensi jumhur ulama, tentunya ulama yang dipakai bukan ulama abal-abal. Apa isinya? Kata ungkapan jumhur ulama, innallaha ta'ala akroma nabiyahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bi khamsi karomatin. Terjemahin jangan? Halo, terjemahin jangan nih? Jangan, saya takut udah pada paham semua. Tadi aja yang lagi Syekh Walid ceramah udah pada mangut-mangut banget. Iya, nah, terjemahin ya. Ini bukan kata saya, ntar yang di rumah punya kitabnya silakan dicek apa isinya. Kata Syekh Nawawi mengutip ungkapan jumhur ulama, innallaha ta'ala, sungguh Gusti Allah Ta'ala, akroma, telah memuliakan, nabiyahu, akan nabinya, Muhammadan sallallahu alaihi wasallam, yaitu kanjeng Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bi khamsi karamatin, dengan 5 kemuliaan. Satu, di kitab itu disebutkan bil ismi, dari segi penyebutan nama, wal jismi, kedua dari segi jisim, jasmani rohani Nabi kepada akhlak nantinya, wal atoi, ketiga dari segi kedermawanan, wal khatai, dari segi kekeliruan, wal ridho, yang kelima dari segi keikhlasan, keridoan yang ada pada Nabi besar kita Muhammad. 10:30 kurang 6 menit ya, saya kasih tahu
Ini kalau 5 dibaca dikit-dikit, maksudnya ditafsirkan secara terperinci asli sampai subuh nggak kelar. Punten, dari 5 macam tadi mau pilih yang mana kira-kira? Ayo, satu aja dulu, jangan kan tadi ada bilang itu 5 aja baru nyebutin doang tuh mukadimah ya. Mau pilih yang mana kira-kira? Apa? Hah? Bu, Pak, rahimakumullah. Tuh, nama, jisim, jasmani, rohani, ya. Kemudian kedermawanan. Ya udah, ya, yang jawab cuma satu doang di depan. Kedengeran saya sesuai urutan aja deh biar tertib. Pertama disebutkan, semua satu mudah-mudahan bisa paham nih. Fa'ammal ismu. Maka adapun dari segi kemuliaan nama. Fanadahu birrisalati. Maka Gusti Allah menyebut nama Nabi kita yang kita peringati malam ini nih. Allah menyebut di dalam Al-Quran, kata Syekh Nawawi, walam yunadihi bil ismi. Belum pernah Allah menyebut nama langsung. Kama nada jami'al anbiya'i, sebagaimana di saat Gusti Allah menyebutkan nama-nama Nabi selain daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke, kita praktekkan dalam Quran malam ini 5 menit mudah-mudahan selesai. Satu, bantuin jawab, Nabi yang pertama siapa? Nabi siapa? Ini saya contohkan, boleh dilihat satu surat aja deh biar nggak liar. Di surat yang kedua Al-Baqarah ayat ke-34 Allah menyebutkan nama Nabi Adam. Wa iz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Disebut gak nama Nabi Adam di situ? Disebut ya. Perhatikan baik-baik, ada nggak tambahan begini? Li Adama Rasulillah. Ada nggak? Nggak. Dan nama doang tuh. Satu. Naik ayat 53. Ada lagi bunyinya di Al-Baqarah aja udah. Wa iz ataina Musal kitaba wal furqan la'allakum tahtadun. Disebut gak nama Nabi Musa barusan tuh? Disebut ya, tapi ada nggak tambahan? Wa id ataina Musa Rasulullah. Ada nggak? Nggak, udah 2. Biar di atas 3 ada. Saya bacain lagi di Al-Baqarah aja juga udah. Wa id yarfa'u Ibrahimul qawaida minal baiti wa Ismail Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. 2 nama tuh, Ibrahim dan Ismail. Oke, jadi berapa semua tuh? Nabi Adam, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail. Setuju ya, begitu ya? Dari 4-empatnya ada nggak pakai julukan? Nggak ada. Syekh Nawawi ingin menjelaskan, malam ini saya contohkan contoh di saat Gusti Allah menyebut nama Nabi kita Muhammad. Mana yang tadi Qori bacakan? Saya simak. Surat ke-33 Al-Ahzab juz ke-22 ayat ke-40. Tadi Qori bacakan tuh. Ini mohon maaf yang diajak bicara hafalnya 30 juz apa juz 30 nih. Nah, itu masalahnya ya. Apa kata Quran di situ? Lihat dong. Makana Muhammadun aba ahadim mirijalikum. Lihat ujungnya penegasan ini, pentaukidan. Walakin Rasulullah. Ada wawu atop di situ. Wa khataman nabiyyin. Tadi Nabi Adam ada nggak begitu? Nabi Musa ada nggak begitu? Barusan Nabi kita Muhammad saya bacakan Al-Ahzab ayat 40, ada nggak julukannya? 2 sekaligus. Khataman nabiyyin, ya, Rasulullah dan penutup dari para kenabian.
Bahkan kalau dilihat lagi, tambah satu lagi deh, dalam surat Al-Fat ayat ke-29 itu bentuknya mubtada khobar. Bahkan apa bunyinya? Muhammadun Rasulullah. Disebut gak namanya? Disebut gak julukannya? Tadi Nabi Adam ada gak begitu? Nabi Musa ada gak begitu? Tapi kata Syekh Nawawi 30 juz di saat Allah menyebut nama Nabi kita tercinta Muhammad Rasulullah, nggak pernah nama doang, pasti ada rangkaian julukannya. 10:30 pas. Terakhir ya, nambah boleh nambah? Terakhir ya, saya tamu minta izin dulu. Malam ini kita memperingati Maulidan begini, jujur nggak gratisan, betul apa enggak? Tenda begini cakep, bayar apa enggak? Bayar. Tuh pisang sisirnya keren-keren banget, nggak mungkin gratis, betul nggak? Anggurnya, donatur yang udah pada nyumbang, kameramen. Ya Allah, kita memperingati mulianya kanjeng Nabi kita tercinta, dan di Quran Allah memuliakan berbeda dengan nabi-nabi yang lainnya. Rugi malam ini kalau kita pulang nggak kecipratan kemuliaan yang ada pada diri Nabi kita Muhammad Rasulullah. Rugi. Bapak Ibu rahimakumullah, ini anak hadrah, inti tukang membaca salawatan, kalau hidup inti belangsak, rugi inti. Lah tiap hari baca maulid. Lah beneran. Yang ngomong nih saya, tapi kalau kita lihat dalilnya, nah nambah lagi makanya nih, boleh kan terakhir nih? Nah saya kunci di akhir, lihat janji Allah, surat ke-8, juz ke-9, ayat ke-33. Ini para pembaca nama yang mulia harus jadi tajir ente. Nah, ini janji Quran. Nggak percaya? Ini lagi kita buka surat Al-Anfal ayat 33. Surat apaan? Ayat berapa? Ini janji Quran, percaya nggak ente? Kalau ini janji Quran bukan janji pilkada coy. Kalau pilkada mah beda tipis sama pilkabe. Apa bedanya saat pilkabe ibu lupa jadi, pilkada banyak kan begitu jadi. Nah, tapi kalau Quran, ya Rob, anak pantunin dulu deh, boleh nggak? Baca koran duduk di taman, di hari Jumat waktunya istirahat, di saat Quran kita jadikan pedoman hidup selamat dunia akhirat. Iya, ini yang saya mau bacain Quran ini, surat Al-Anfal ayat berapa? Ayat berapa? Nah, 33. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Saya nggak bahas semuanya kok, ini pun bisa dapat setengah aja udah bagus, separuhnya doang di situ. Ya Rob, kalau setengahnya semuanya ngambil jam 11 nggak kelar. Wa ma kana Allah liyu'adzibahum, Gusti Allah nggak bakalan nurunin bencana untuk Indonesia. Gusti Allah nggak bakalan nurunin bencana untuk punya kita kampung nih di Yayasan Al-Amanah. Gusti Allah nggak bakalan bikin bencana, bikin belangsak hidup kita, rumah tangga kita. Tapi ada syaratnya. Baca bareng-bareng yuk biar berasa. Ikutin ya. Wa anta fihim. Lagi. Nah, di situ kalau kita ngaji nahu, ini wawunya bukan wawu atof. Wawu haliyah yang menunjukkan keadaan. Gusti Allah nggak bakalan bikin belangsak kita. Belangsak kan nggak enak banget Pak. Jalan ke depan nggak berani ada yang nagih utang, jalan ke belakang nggak berani ada yang nagih utang, ke kanan nggak berani ada yang nagih utang. Enak gak hidup begitu? Nggak enak. Dan ini Allah berjanji, Allah nggak bakalan bikin susah mereka. Sementara anta mufassir menjelaskan anta di sini bukan sebatas kaleng-kaleng ai Muhammad Rasulullah, sementara kemuliaan Nabi kita Muhammad masih membersamai mereka.
Jadi kepada keluarga Hadro nih yang saban hari baca selawatan, kalau inti nggak bisa tiap tahun ziarah ke makam Nabi, ulangin lagi tuh, belajar lagi. Lah iya, ini Quran yang ngomong loh. Anda udah tes-tesan berani ngomong gini, beneran ya. Allah berjanji nggak bakalan bikin susah ya Rob. Cuman syaratnya nih, sebagai bahan renungan, 1 menit lagi nih menuju 10:30 lewat 5 menit. Jujur kita sebagai renungan muhasabah dari tadi pagi melek mata sampai gini 10:30, udah berapa banyak kita basahi lidah kita dengan mengucap lafaz yang mulia Muhammad Rasulullah. Punten, udah dapat goceng belum? 3.000 belum? 2.000 belum? 1.000 belum juga? Gope belum? 300 belangsak mulu, pantes lah beneran. Ya Allah, Allahu Akbar ya. Ini bukan kata saya, kata Quran ya, beneran ya, kan Anda ngerasain, makanya ini buka begini babnya ya. Ya Allah, bahkan kalau tahadusan bini mah ya, tahadusan bini mah ada hajat sedikit tuh, nambah tanah di pesantren lumayan juga, 4.000 meter, semeternya 350.000 kali 4.000 kan lumayan Pak, duitnya udah 1 M lebih lah. Kalau 1 M kalau dapat kerja sebulan gitu bohong kalau nggak korupsi, betul apa enggak Pak? Lah ingat ayat ini nih, Al-Anfal, dengan izin Allah 8 hari cincai, tapi amalin genari 300 saja belum ya, belangsak mulu ya. Semoga bisa dipahami walaupun hanya sebatas baru kemuliaan nama Nabi kita Muhammad Rasulullah. Saya tutup pakai pantun dah, boleh ya? Ngemil delima saat di pesawat bersama besan orang Mampang. Siapa yang istiqomah terus dalam berselawat, yakin segala urusan pasti Allah buat gampang. Dan terakhir, tolong dijaga akidahnya, jangan melenceng ya. Saya udah janji sama Ki Ansori, mudah-mudahan yang pantun Allah kasih kemudahan. Ngemil duku habis sholat berjamaah bersama ayah saat di Surabaya. Siapa yang ngaku ahli sunnah wal jamaah harus tetap konsisten berpegang kepada akidah Abu Hasan Al-Asy'ari dan Al-Maturidiyah. Semoga bisa dipahami. Lebih kurangnya saya mohon maaf kalau sang murada kasar, maafin, emang saya makhluk kasar, sebab kalau saya makhluk halus saya nggak kelihatan. Dan akhirnya ikan belanak ikan tongkol kurang enak jangan pada dongkol, ikan belanak ikan bandeng kurang enak jangan pada gerendeng, ikan belanak ikan kakap ikan patin adalah nama-nama ikan. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.